又变强了。暗夜裁决。被吞了。好，虚空投影，狂妄！ Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Coba sekali-kali Mimin balikin jadwalnya guys. Jadi Lord Linfeng duluan, nanti baru Lord Suya. Pasti banyak yang kaget nih. Kok tiba-tiba beda Min? Hahaha. Coba guys, mending yang mana dulu? Lord Suya dulu apa Lord Linfeng dulu? Komen di bawah ya. Karena kita melanjutkan Lord Linfeng, otomatis kita melanjutkan untuk part 234 Wan Jie Tujun, episode 268-nya. Ya dimana di part ini kita semua bakal melihat pertarungan Linfeng melawan sang Raja Elang. Ini bakal seru sekali karena full dengan ledakan guys. Tapi yang lebih seru lagi, bakal muncul sosok naga di atas langit, yang berarti musuhnya terlalu kuat buat Linfeng lawan nih. Dari pihak musuh juga bakal memanggil sosok leluhur lainnya, yang berarti ada dua leluhur yang akan Linfeng lawan. Wah seru kan? Jikalau berdasarkan part kemarin, kita semua sudah melihat penyerangan dari ketiga klan jahat ke klan peri yang masih terus berlanjut, atau kita sebut sebagai baru permulaan. Para tetua klan peri tidak mampu bertahan dan akhirnya berhasil ditekan. Tapi saat hampir dihabisi, tiba-tiba muncullah Lord Linfeng yang menyelamatkan para tetua. Nasib untung Lord kita datang, kemunculannya bisa membalikkan keadaan. Para kroco dari klan jahat juga tidak bisa melawannya guys. Yang pada akhirnya muncullah si Raja Elang. Nah ini baru lawannya sepadan buat Lord kita nih. Gimana tidak? Karena dia sudah di ranah Earth Fairy tingkat 8. Kuat sekali. So maka dari itu, kita masuk ke intro ya guys. 地仙八种，他是我借修士古风。 Sang Raja Elang pun mengatakan dia tertarik dengan Linfeng, bukan tertarik karena suka ya, maksudnya tertarik untuk bertarung. Para tetua memperingatkan Linfeng untuk berhati-hati karena Raja Elang ini sangat kuat. Segera dia melancarkan serangan ribuan bulu elang yang sangat tajam. Linfeng membentuk pelindung dari energi api teratai. Terjadilah ledakan tanpa henti. Melihat kekuatannya Linfeng, para kroco dari klan jahat sadar. Ini si Linfeng bukanlah musuh yang mudah untuk dilawan. Gimana tidak? Dia bisa mengontrol api abadi sesuka hatinya, yang padahal itu harusnya bukan sesuatu yang bisa dia kendalikan di tingkatnya sekarang. Ledakan terus terjadi, api abadi Linfeng membuat mereka ketakutan. Karena udah seperti ini, si Raja Elang bakal masuk ke mode serius. Dia bersiap melancarkan serangan malam kegelapan. Serangan inilah yang kemarin membuat tubuh Dharma leluhur Yang Chu itu kesulitan sampai terpental guys. Linfeng yang terus bertahan menggunakan api abadi. Semuanya masih bisa dia tahan. Raja Elang pun menggabungkan semua bulu tajamnya, dibentuk menjadi pedang bulan sabit raksasa. Wow, pedang tersebut mencoba membelah pelindung milik Linfeng dan tuar. Ledakan besar pun auto terjadi. Ini udah kayak celurit guys, mau tawuran kali si Raja Elang ya. Hehehe. Tampaknya situasi semakin sengit, membuat si Tianqi anaknya semakin khawatir kepada Linfeng. Tapi Xiao Tian pastikan untuk percaya kepada tuannya. Ini semua pasti bisa dia tangani. Tenang saja tuan muda. Sementara para kroco dari klan jahat itu yakin Linfeng gak bakal bertahan lebih lama lagi dan dipastikan mati. Ya kita lihat saja nanti ya. Sementara Linfeng yang terlihat santai saja, dia akhirnya memanggil sang naga langit. Nah lo, senior sudah muncul. Bahkan Linfeng membalas, cuman kalian saja ingin menekanku, jangan mimpi.
Kemunculan naga petir tentu sangat fenomenal. Sekali dia serang pedang bulan sabit milik Raja Elang itu semua langsung menghilang. Nah lo, tentu para keroco kembali panik. Mereka yakin saat melihat kekuatannya itu pasti berasal dari sosok kuat zaman kuno. Apa jangan-jangan sudah mencapai ke tingkat Immortal Fairy. Tapi harusnya tidak mungkin. Karena sejak puluhan ribu tahun yang lalu, mereka tidak menemukan ada satupun praktisi di ranah Immortal Fairy di domain peri kecil ini. Hehe. Ya, karena memang si naga langit ini kan berasal dari dunia lain, bukan berasal dari dunia peri ini. Ya enggak guys? Lagi pula aslinya kekuatan naga petir itu malah di atasnya Immortal Fairy. Ini karena dia belum pulih aja nih. Dari pihak musuh tentu panik ketika melihat kehadirannya. Tetapi dari pihak klan peri, semuanya langsung merasa senang. Apalagi Tianqi yang pertama kali melihatnya guys. Apa jangan-jangan itu adalah dewa tertinggi? Tentu saja bukan dong, hehe. Ini masih kecil ya guys, jadi masih kurang ngerti. Yang pasti si Tianqi semakin kagum kepada Paman Kufeng. Karena dia sangat kuat dan berani. Tetapi walaupun begitu, Ling Feng tidak sombong dan mau berbaur dengan orang-orang biasa. Itu bapak Mulona, hehehe. Raja Elang merasa tidak pernah mendengar nama naga petir di zaman kuno. Sehingga dia tidak percaya si naga kuno yang sekuat itu. Gak heran sih. Karena Anda cuma nekroco di masa lalu, jadi tidak mengenaliku, balasan naga petir. Haha. Itu berhasil membuat si Raja Elang murka diremehkan. Dia langsung mempersiapkan serangan bulu pedang raksasa. Inilah serangan yang kemarin mengalahkan leluhur Yanchu. Segera beradu melawan serangan naga petir dan tuar. Ini cuma teknik sepele yang tak patut untuk dilawan. Hasilnya pedang bulu pun lenyap guys. Raja Elang mencoba kabur dari sana tetapi sayang. Dia langsung diperangkap dan diserang menggunakan petir langit sampai meninggoy di tempat. Segera jiwanya pun diserap oleh sang naga petir. Mantap. Inilah akibat dari seseorang berani meremehkanku, kata sang naga langit. Tentu melihat leluhur Raja Elang yang ditelan begitu saja, membuat para keroco auto panik. Mereka langsung memutuskan untuk kabur dari sana. Tetapi tidak dibiarkan begitu saja oleh Ling Feng dan tuar. Sementara itu, di dunia klan jahat ada pemimpin mereka yaitu leluhur klan jahat kegelapan yang tertarik ketika melihat Ling Feng. Bahkan dia mengenali sang naga langit guys. Segera dia mengirimkan kekuatannya ke tempat Ling Feng berada. Langit pun berubah drastis. Mementalkan Ling Feng dan sang naga langit. Kekuatan yang begitu besar dan muncullah sosok tubuh Dharma sang leluhur dari klan jahat kegelapan. By the way, dia ini kemarin yang sempat mengejar Ling Feng menggunakan jiwanya kan guys. Setelah itu waktu Mimin, leluhur jahat ini bertarung melawan dewa perang mata tiga klan Yang. Tapi dia mengirimkan jiwanya untuk mengejar dan menangkap Ling Feng. Tapi hasilnya gagal guys, hehe. Tentu semua klan jahat memberikan hormat atas kehadiran leluhur mereka. Nah, seperti Mimin katakan tadi, si leluhur klan jahat mengenali naga petir. Dia memanggilnya sebagai naga petir kekacauan. Sang naga petir berasal dari dunia naga kuno. Tentu keberadaan mereka tidak bisa diremehkan, bahkan bagi seorang leluhur klan jahat sekalipun. Nah, dijelaskan nih guys. Sosok keturunan naga kuno itu sangat spesial. Mereka lahir ditakdirkan untuk menjadi abadi, bisa menghadapi jutaan dewa iblis. Karena para naga dilahirkan dengan yang namanya roh suci bawaan. Jadi penjelasannya, ras naga kuno itu lahir jauh sebelum langit dan bumi benar-benar tercipta guys.
Sehingga nggak heran kekuatan mereka itu luar biasa dan sangat langka. Karena memang berasal dari zamannya yang benar-benar kuno. Mantap kan? Makin ketar-ketirlah si para keroco ini. Yang mereka tahu, setelah alam semesta hancur, harusnya klan naga kuno itu sudah hancur. Karena dianggap udah meninggoy semua guys. Tapi tidak disangka muncul satu di hadapan mereka sekarang. Tapi pertanyaannya kan, kalau memang dia sekuat itu, kenapa dia bersama si Ling Feng? Kan Ling Feng masih muda dan masih lemah ya kan? Hehe. Hanya Ling Feng dan naga petir yang tahu akan hal itu. Tapi walaupun memang si naga kuno memiliki rumornya sekuat itu, tetap saja leluhur klan jahat tidak takut. Memang sang naga kuno terkenal di zaman dulu, tapi kan itu zaman dulu guys. Apalagi sekarang kekuatannya belum pulih, palingan cuma berada di tingkat Heavenly Fairy. Masih bisa dilawan. Bahkan leluhur klan jahat memastikan, kalau sampai tubuh aslinya keluar dari penjara, maka jangan harap kalian bisa selamat dari tanganku. Gak perlu banyak bacot, pertarungan pun terjadi di antara mereka. Leluhur klan jahat membentuk kekuatan black hole yang bisa menghisap apapun. Bahkan mereka yang berada jauh dari sana itu ikut terhisap guys. Wah, ini bencana nih. Xiao Tian dan para tetua malah menjadi korbannya. Nah, pertanyaannya satu. Apakah Ling Feng dan naga petir bisa menang melawannya? Tetapi harusnya bisa ya guys. Karena itu masih bentuk dalam tubuh jiwa yang kekuatannya belum maksimal. Ini bakal seru nih. Langsung saja kita masuk ke bagai spoiler untuk part 235 Wan Ji Tujun yang bakal list lagi secepatnya di hari Sabtu. Wow. Oke guys, jadi setelah pertarungan yang cukup panjang, entah gimana caranya Ling Feng menang. Tapi kondisinya sudah menjadi aman. Sepertinya sih para keroco itu kabur ya guys. Tapi setelah itu Ling Feng memutuskan untuk masuk ke tempat terlarang. Leluhur Sui membukakan pintu masuknya. Si Xiao Tian udah kebelet masuk duluan nih. Hehe. Dia malah terkena tekanan yang membuat dirinya pusing kelayangan guys. Mampus. Ini burung, aduh. Selalu bikin masalah. Untungnya aja Ling Feng menyelamatkannya. Kalau tidak, sudah jadi sate itu burung dari dulu guys. Karena udah berapa kali dia tuh hampir meninggal ya kan. Hehehe. So selesai dulu buat part 235 Wan Ji Tujun. Kita bakal list lagi episode terbarunya, yes, di hari Sabtu ya guys, sesuai kata Mimin. Tapi satu hal yang pasti cuman di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu. See you guys.